Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Oh, betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di
telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Ku percaya, ku percaya, ku percaya firman-Mu Tuhan akan bekerja. Firman-Mu Tuhan yang memberikan pengharapan. Ku yakin akan janji-Mu, ku yakin akan janji-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku percaya di hadirat-Mu kami dipulihkan, kami disembuhkan. Ku percaya hadirat-Mu menyertai kami. Haleluya. Kiara bakaya rara masane. Kiara bakaya rara masane ya rara mo. Kiara bakaya rara bashikira mo. Kiara bakaya rara mo. Kiara bakaya rara bakaya rara ba. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Jesus. Nothing compares to the promise I have in you. Speaking in faith. Bagian firman Tuhan Yosua pasal yang ke-6 mengatakan demikian ayat 1. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya
telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, dan sedang pada imam harus meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa itu bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Mungkin membaca ini ada banyak orang juga akan tertawa. Doesn't make sense, gak masuk akal. Strategi macam apa untuk mengalahkan sebuah kota yang tertutup oleh tembok yang tebal, hanya disuruh ngelilingi. Kalau saya ketawa, kita bisa jadi tertawa. Tuhan itu aneh-aneh. Doesn't make sense, gak make sense. Sama sekali gak masuk di akal. Coba dikasih ide yang lebih cemerlang. Masa gak ada lagi ide yang cemerlang? Katanya Tuhan itu luar biasa, katanya Tuhan itu penuh dengan hikmat. Tetapi kenapa memberi sebuah ide yang mungkin orang yang pandai pun akan tertawa dan mengatakan gak mungkin lah Tuhan memberikan sebuah nasihat yang seperti itu. Mengalahkan sebuah kota yaitu Yeriko yang terkenal dengan temboknya yang sangat tebal hanya suruh mengelilingi. Kita bisa tertawa mendengar itu. Kita coba bilang doesn't make sense, doesn't make sense. Ayat ini panjang, tetapi akan saya bacakan bagaimana orang Israel nurut. Pelatihan-pelatihan yang Tuhan berikan kepada mereka membuat mereka percaya apa yang Tuhan firmankan. Karena kita mengatakan berfirmanlah Tuhan pada mereka. Ketika menghadapi satu tembok yang ditutup, kata Alkitab, Yeriko tertutup, gak ada yang bisa masuk, gak ada yang bisa keluar. Lalu berfirmanlah Allah. Karena Tuhan berfirman, walaupun sepertinya solusinya itu bikin kita tertawa, walaupun solusi yang Tuhan perintahkan adalah sesuatu yang tidak masuk di akal, namun Yosua dan juga orang Israel memilih untuk mentaati. Dikatakan demikian ayat 16. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ayat 20, saya lompat. Lalu bersoraklah bangsa itu. Sorak, cuma disuruh sorak. Apa susahnya sih sorak? Kadang ketika kita menghadapi situasi yang tertutup, dikepung, seperti yang gak masuk akal. Apa susahnya sih bersorak? Tapi orang Israel nurut. Yosua bilang bersoraklah. Ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Speaking in faith, berkata dalam iman, mengucapkan dengan iman. Walaupun kita bilang, banyak orang bilang, gak masuk akal lah. Ya beriman, tapi solusinya yang lebih wah gitu loh. Tapi ini solusinya doesn't make sense. Alkitab sudah beri pemberitahuan pada kita, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tapi orang Israel pada waktu firman Tuhan disampaikan dan mereka taat, nurut apa yang Tuhan sampaikan. Bersorak dengan suara nyaring. Alkitab mencatat, pada waktu mereka bersorak dengan nyaring, runtuhlah tembok itu. Bapak Ibu, dengan saya kita semua punya yang namanya Yeriko rohani.
Entah sakit penyakit, entah pergumulan. Dan sepertinya semua tertutup. Seperti kata Yosua pasal 6 ayat 1. Sudah ditutup. Gak bisa keluar, gak bisa masuk. Saya jadi ingat dengan beberapa saat yang lalu pada waktu putra kami divonis blood cancer, Hodgkin lymphoma. Dengan posisi dia ada di Australia. Kami bukan PR, permanent residence, juga bukan citizen apalagi ya. Dan anak kami ada di sana, posisi kami orang tua ada di Surabaya. Australia lockdown, tertutup. Tapi entah kenapa ada dorongan dalam hati ketika saya bawa dalam doa, itu seperti ada satu confirmation bahwa Tuhan akan buat perkara. Pada waktu saya doa di situ Tuhan taruh saya peaceful. Pada waktu saya mendapatkan peaceful itu, saya langsung tahu everything will be alright. Segala sesuatunya akan baik-baik saja. Walaupun secara kacamata manusia nggak mungkin. Pada waktu itu saya mencoba cari banyak cara. Saya cari info ke KJRI. Bagaimana caranya masuk, mereka hanya bilang nggak mungkin Bu karena posisi Australia lockdown. Terus kemudian saya minta bantuan dan bagian agent atau jasa. Dicoba aja Bu, tapi belum tentu loh diterima. Wah saya nggak berani kalau coba karena saya akan hilang uang. Disitulah apa yang tidak mungkin ketika Tuhan memberikan satu konfirmasi harus berani melangkah. Dan yang pertama dari bagian ini kita pelajari bagaimana pada waktu kita menghadapi Yeriko rohani. Belajar untuk mendapatkan firman Tuhan, tapi juga belajar berani melangkah. Seperti yang katakan Tuhan kepada Yosua dan orang Israel, solusinya gak masuk akal. Kita bisa tertawa dengar solusi itu. Masa sih cuma suruh keliling, 6 hari suruh diem aja, hari ke-7 pada waktu dengar sangkakala panjang suruh tiup dan trompet dan bersorak-sorai. Masa sih? Tuhan tetaplah Tuhan. Dia berkuasa. Pada waktu itu saya mencoba, ada 2 link yang harus saya submitkan. Saya isi. Salah satu orang bilang, Kak Lid siap-siap ditolak karena ada bahkan ini PR saja udah ditolak 2-3 kali itu wajar lah. Siap-siap ya Kak Lid. Saya cuma berdoa Tuhan ini urgent. Sudah posisinya ini urgent. Hanya pertolonganmu yang bisa menjadikan mungkin. Itu di luar dugaan dan yang disebut mujizat itulah mujizat. Sekali apply, tiba-tiba 2 hari kemudian saya ditelepon oleh Embassy Australia yang di Jakarta. Saya belum pernah ditelepon Embassy. Saya gak pernah. Ditelepon. Saya diminta hari Sabtu datang ke Premier Hospital untuk dites torak. Dan dokternya pun sudah diinstruksi oleh Embassy bahwa harus masuk karena Sabtu libur harus masuk. Bahkan dokternya tanya begini, Ibu memangnya ada apa? Sampai libur saya pun saya suruh masuk. Saya bilang dokter anak saya harus dikemo. Oke saya ngerti. 2 days after saya ngisi link itu, saya di approve. Saya dapat exemption namanya. Walaupun punya visa, kalau nggak ada exemption nggak bisa masuk. Saya dapat exemption. Exemption itu kemudian saya tunjukkan ke Pak Andreas Raharjo. Kemudian juga pada waktu saya tunjukkan visa saya nggak notice. Kemudian Pak Andreas bilang gini, it must be God. Ini pasti Tuhan. Saya tanya kenapa? Lihat visamu di granted 3 years, 3 tahun. Disitulah saya berkata bahwa kadang-kadang solusinya nggak masuk akal. Tertutup, Yeriko ditutup, nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Dalam kondisi seperti inilah, mari kita belajar untuk pegang firman Tuhan. Speaking in faith, bicara dalam iman, mengucapkan perkataan iman. Bahkan ketika 3 travel juga kesulitan mencarikan tiket untuk masuk ke Aussie. Ada tapi harganya ampun-ampun, gak ketulungan. Tapi tiba-tiba ada pertolongan. Saya dapat harga yang jauh lebih murah. Pesawatnya juga bagus. Bapak Ibu, kita semua punya Yeriko masing-masing. Tapi ya, apakah saat ini pada waktu kita menghadapi Yeriko, kita cuma bilang, gak masuk akal lah. Kalau orang Israel, Tuhan bilang begini, kelilingi ya. 6 hari diam aja. Kalau mereka ketawa, mereka bilang, gak mungkin lah. Ya gak akan mungkin.
Speaking in faith. Itu harus menaruhkan firman Tuhan jadi otoritas tertinggi. Dan kita cuma bilang, Tuhan aku percaya. Ya, banyak orang bilang, ya jangan klaim asal klaim, betul. Tapi lebih baik memperkatakan firman Tuhan daripada hanya sekedar motivasional saja. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Lebih baik memilih memperkatakan firman Tuhan. Pada waktu kita memperkatakan the word of God, firman Allah. Saya yakin iman kita ini pasti akan bangkit. Ada banyak firman Tuhan. Saat ini ketika kita mengikuti secret place, dimanapun posisi Bapak Ibu, menghadapi Yeriko yang tertutup, rasa-rasanya mustahil. Berilah kesempatan untuk kita percaya pada firman Tuhan dan mulai memperkatakan firman Tuhan. Ada banyak firman Tuhan. Kan nanti asal comot. Bukankah tadi saya bilang lebih baik memperkatakan firman Tuhan daripada kita berkata-kata sesuatu yang negatif. Speaking in faith. Ngucapin terus. Perkatakan pada kondisi kita. Firman Tuhan, sabda Allah punya kuasa untuk mencipta. Sabda Allah hidup dan berkuasa. Kalau hari-hari ini seperti pujian tadi yang mengatakan tubuhku disembuhkan. Coba Bapak Ibu kalau yang mengikuti saat ini saya ajak buka bersama-sama di kitab 1 Petrus. Kita buka bersama-sama. Bukalah kitab Bapak Ibu. Dimanapun kita ada, bukalah kitab 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat 24. Kalau Bapak Ibu mau berdiri silahkan berdiri. Kalau engkau sedang ada di rumah sakit, ucapkan dengan iman bersama-sama dengan saya. Dimanapun kau ada. Ketika Bapak Ibu mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Mungkin ada anggota keluarga yang sedang sakit. Ayo bersama-sama saat ini. Lebih baik memperkatakan firman Tuhan daripada perkataan yang pesimis, perkataan negatif. Jangan pada waktu memperkatakan firman Tuhan pikiran kita bilang, ya kalau enggak terjadi, kalau enggak gimana? Iman itu tidak ada pikiran yang lain. Beriman adalah menaklukkan diri kita kepada otoritas firman Allah. Izinkan Allah yang bertindak. Tapi tugas kita hanya percaya. Orang Israel percaya, melakukan, taat. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan begini. Kita baca sama-sama ya dimanapun Bapak Ibu ada. Ia sendiri yaitu Kristus telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Kita baca dengan serempak dan keras dengan penuh iman. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilur yang ditanggung Kristus Yesus kamu telah sembuh. Speaking in faith itu bukan menyediakan ruang untuk kebimbangan. Speaking in faith, engkau single minded kepada the word of God, pada janji Tuhan. Yosua dan orang Israel, dia hanya percaya sabda Tuhan, mereka ikuti. Lucu secara logika, nggak masuk akal, tetapi mereka memilih menundukkan logika mereka, menundukkan ketawa mereka di bawah otoritas firman Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu merasa Tuhan, semua serba sulit, keuangan kami babak belur. Bukankah dia berjanji di kitab Filipi? Dikatakan Filipi pasal 4 ayat 19 mengatakan, Allahku sanggup mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Ucapkan itu dengan iman. Itu juga sering saya ucapkan. Allahku sanggup memenuhi. Yang sanggup memenuhi bukan kita sebenarnya, Allah. Di tengah-tengah kondisi yang sepertinya terpuruk, Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku di dalam Kristus Yesus. Hal yang sama saya ucapkan kepada anak kami. Saya bilang, Ariel, ucapin firman Tuhan. Tuhan pegang kendali. Walaupun kamu harus di treatment, harus tetap kemo. Dia harus kemoterapi sampai 12 kali, sekarang udah 8 kali. Tapi terus ucapkan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sudah sembuh. Bahkan Tuhan sudah mengangkat sampai ke akar-akarnya, sel kankernya. Saya mengajak anak kami untuk lebih memilih firman Tuhan. Yang pertama dari bagian Yosua ini, kita diajar berlatih untuk memperkatakan the word of God.
Speaking in faith. Mengucapkan bukan hanya ucapan kosong, tapi ucapkan janji firman Tuhan. Janji Allah, perkataan firman Tuhan. Dimanapun kita ada, di ruangan kerja kah, di rumah sakit. Ada banyak pikiran-pikiran negatif yang datang dalam pikiran kita. Ucapkan firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku, kata Filipi pasal yang keempat juga. Kemudian yang kedua, dari bagian ini, saya mengajak juga setiap kita berdiri di atas janji firman Tuhan, bukan berdiri di atas janji yang lain, berdiri di atas janji firman Tuhan. Cintai firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan izinkan firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita, berdiri di atasnya, dan kemudian mulai memuji Dia. Praising Him, pujilah Dia. Saya terlalu percaya ada kuasa dalam pujian penyembahan. Terlalu percaya. Bahkan di tempat di mana kita sedang mengikuti Secret Place ini. Pada waktu tadi kita mendengar pujian, kita angkat tangan. Kita tersungkur. Percayalah ada kuasa dalam pujian penyembahan. Alkitab penuh dengan kisah bagaimana mujizat demi mujizat terjadi. Pada waktu mereka mengangkat pujian. Ketika orang Israel bersorak dengan suara nyaring. Mereka sorak ternyaring yang pernah mereka sorakkan. Rasanya itu sorakan yang the best. Waktu mereka bersorak dengan nyaring. Alkitab mengatakan robohlah tembok itu. Orang Israel melakukan bagiannya. Dan Allah melakukan apa yang kita tidak bisa. Saat ini dimanapun kita ada. Saya sering bersorak. Karena bersorak itu seperti itu salah satu cara dimana kita melepaskan. Itu kan tanda orang depresi. Lebih baik saya bersorak memuji Tuhan. Dan saya mengeluarkan semua keluh kesah saya di hadapan Tuhan memuji. Aku percaya. Seperti kata pujian tadi. Satu the Lord. Bersorak dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, kalau dimanapun kau ada, engkau mau berdiri, silakan kau berdiri. Nyanyi bersama-sama kami. Memujikan lagu yang tadi. Satu the Lord. Kita angkat pujian. Dan nanti saya akan berdoa untuk siapa Bapak Ibu. Terima dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. Bahwa Allah belum berhenti bekerja sampai hari ini. Satu the Lord. Lord, yes Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for
la shuoba karala la do shikirera la papa denaka. Ekera la makigara la bakuna makera la baya shikerera. Akora la bakuna makirela la baya la shakira la papa nana. Ikirela la bara la korela la papa kana matusha amera la la. Ekebe karala la papa rokhara la kibera la bara. Kami bersepakat, kami bersati, kami percaya firman Tuhan adalah kebenaran. Saat ini dimanapun yang sedang mengikuti Secret Place, kami berdoa mungkin ada yang sedang terbaring di rumah sakit, ada yang sakit di rumah. Kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memperkatakan sebagai firman Tuhan, oleh bilur-bilur Kristus Yesus kami sudah sembuh. Kirolola pakayana shokaya mara shekeda. Ikorola bahaka amara korola bataka namanya shekera. Akorola bapa korola laba shekera. Kami berdoa Tuhan, saat ini Kau alirkan kuasa dari tempat yang maha tinggi, mengalir, menyembuhkan bagian yang sakit, mengalir. Kami berkatakan dengan iman, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini dimanapun Kau ada, mungkin Kau terintimidasi dan berbagai macam hal. Setan berkata tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi Kau berdiri pada saat dengan firman Tuhan dan berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Memperkatakan pada sekelilingmu, aku percaya Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku, kekayaan dan kemuliaannya. Sekarang kita berkata dengan iman, berkata bersama-sama. Sebagaimana Yosua dan orang Israel, mereka memilih untuk percaya firman Tuhan. Padahal mereka bersorak-sorai. Robohlah tembok Yeriko. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun Kau ada, berkatakan kepada tembok Yerikomu, berkatakan kepada masalah dan kehidupanmu, berkata Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku, kekayaan dan kemuliaannya. Saat ini kami berdoa Tuhan, tempat dimanapun kami sedang mengikuti, mungkin ada yang putus asa, bahkan ingin mengakhiri hidup. Saat kami berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh bunuh diri kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyingkir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, bangkitkan iman percaya saat ini. Di tempat dimanapun kami sedang mengikuti saat ini, ada kebangkitan iman. Anugerahi dengan iman Tuhan. Anugerahi, mungkin kami sudah lelah, mungkin kami sudah Tuhan tidak ada kekuatan lagi. Saat ini kami mohonkan, hamba memohonkan, turunkan anugerahi dengan karunia iman. The gift of faith. The gift of faith. Karunia iman masuk dan turun memenuhi kami. Dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus di tempat dimanapun kami ada. Roh Allah membangkitkan iman setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kondisi yang serba sulit saat ini, dalam Yeriko yang sedang kami alami, kami memilih untuk percaya firman Tuhan, memperkatakan dengan iman, dan kami bersorak-sorai. Tuhan, kami percaya ada kuasa dalam pujian. Pada kami mengangkat tangan, kami berkata Tuhan Engkau luar biasa. Kami berserempak bersama-sama, satu the Lord. Kami akan berkata-kata dan memuji Tuhan. Jiwa kami bersorak-sorak. Terima kasih Bapak, kita pujikan bersama-sama pujian. Satu the Lord, all the earth let us sing. Satu the Lord, all the earth let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand.
Kami percaya tidak ada janji seperti yang Kau miliki. Kami pegang janji firman. Di tengah-tengah kondisi apapun, kami memilih untuk mempercayai firman-Mu dan kami mentaati dan kami memperkatakan. Biar roh puji-pujian memenuhi hati kami. Dan kami bersorak-sorak karena kami percaya Allah kami pegang kendali, Engkau Allah yang sama. Saat itu Tuhan turunkan damai sejahtera memenuhi kehidupan setiap kami. Roh pujian, roh penyembahan, roh pengagungan memenuhi hati kami. Biar kami memilih untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Mengangkat tangan kami, memuji Allah yang hidup yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Engkau luar biasa, kami kagum akan Engkau. Berkati setiap kami, terpuji nama Tuhan kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin, amin. Tuhan memberkati.